Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Selamat menyaksikan. Di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai dengan pengertian perseroan terbatas. Apa sih dengan yang dimaksud dengan perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah yang sering kita sebut sebagai sehari-hari itu disebut dengan PT, yaitu badan usaha yang melakukan persekutuan modal saham dengan kemampuan mengatur saham, di mana para pemilik saham modal mempunyai tanggung jawab sesuai dengan besar saham yang miliknya. Karakteristik pendiri yang pertama yaitu pendiri PT berjuang untuk mencari keuntungan. Yang berikutnya, perseroan terbatas memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Model perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Perseroan terbatas tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan kemungkinan sebesar modal yang disetorkannya. Keuntungan yang didapat oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. Perusahaan dipimpin oleh direksi. Lanjut. Yang ketiga adalah syarat pendirian PT. Apa saja sih syarat-syarat pendirian PT? Yang pertama adalah perusahaan berjenis perseroan terbatas PT harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih, telah memiliki akta asli dari notaris dalam bahasa Indonesia yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, menyiapkan fotokopi kartu tanda penduduk KTP masing-masing pendiri atau pemegang saham, menyiapkan fotokopi kartu keluarga bagi pihak pendiri yang akan menjabat sebagai direktur. Salinan nomor NP pokok wajib pajak atau NPWP direktur disertai dengan pas foto berukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar. Menyiapkan nama PT, nama wajib terdiri dari 3 suku kata tanpa mengandung bahasa atau serapan asing. Menyiapkan lokasi jika menyewa ruang kantor, pendiri wajib menyertakan salinan PBB dan bukti kepemilikan tempat usaha. Lokasi pendirian PT tidak boleh berada di wilayah pemukiman warga. Memiliki modal disetor minimal 25% dari modal dasar. 1. Mekanisme pembuatan PT. Adapun tahapan mekanisme pembuatan PT yaitu 1. Melengkapi semua dokumen yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan pembuatan perusahaan. 2. Memiliki akta pendirian perusahaan yang telah sah dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, menyetorkan modal sebesar 25% untuk ditempatkan di dalam PT, diambil dalam besarnya modal besar dasar yang digunakan. Yang keempat, perusahaan jenis PT yang didirikan harus sesuai dengan ketertiban dan tidak melanggar aturan serta norma kesusilaan. Yang kedua, hak-hak pemegang saham antara lain hak untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua, hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba PT. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan dari direksi atau kinerja perseroan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai pemegang saham. 3. Modal PT. Modal PT itu ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Terus modal ditempatkan adalah jumlah modal saham yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain. Modal disetor adalah modal yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas PT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga dalam bentuk piagam yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Contoh jurnal saham biasa yaitu kas di debit, kemudian saham biasa di kredit. Kemudian ketika jurnal
jurnal penjualan saham menjadi sebagai berikut: Kas, Debat, Saham Biasa Kredit, Agio Saham Biasa Kredit. Contoh jurnal penjualan saham tanpa nilai nominal, yaitu jurnalnya Kas, Debat, Saham Biasa Kredit, Agio Saham Biasa Kredit. Bagaimana jika manajemen Elizabeth tidak menetapkan nilai saham, yaitu dengan jurnal Kas, Debat, dan Saham Biasa Kredit. Kemudian, jurnal pertukaran saham dengan jasa. Punya yaitu beban produksi PT di Debat, saham biasa di kredit, Agio saham biasa di kredit. Kemudian, jurnal pertukaran saham dengan barang berwujud, yaitu dengan menjurnal bangunan Debat, saham biasa kredit, dan Agio saham biasa di kredit. Kemudian, mencatat pemesanan saham, yaitu piutang pemesanan saham Debat dan saham dipesan kredit. Kemudian, penerimaan kas tersebut dalam posisi keuangan, yaitu kas, Debat, piutang pengesahan saham kredit. Kemudian, jurnal untuk mencerminkan serah terima saham tersebut adalah kas di Debat, piutang pemesanan kredit, kemudian saham dipesan Debat, saham biasa di kredit, dan Agio saham biasa di kredit. Sekian. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang saham perbendaharaan. Saham treasury adalah saham yang dibeli oleh perusahaan penerbitnya sendiri. Jadi, ketika perusahaan menerbitkan saham, lalu suatu ketika perusahaan membeli saham tersebut, maka saham yang dibeli itulah saham treasury. Alasan kenapa perusahaan membeli kembali sahamnya, salah satunya yaitu karena untuk memperkecil pajak, yang kedua untuk meningkatkan laba per saham dan mengembalikan atas ekuitas. Yang ketiga, mengurangi jumlah pemegang saham. Yang keempat, yaitu membentuk pasar bagi saham. Kembali, saham treasury masuk di debit dan kas masuk di kredit. Saat penjualan kembali, kas di debit, saham treasury masuk di kredit, dan diseret dari saham treasury masuk di kredit. Yang kedua, saham preferen, yaitu saham preferen adalah saham preferen atau saham istimewa atau saham prioritas adalah jenis saham kelas saham yang diterbitkan perseroan dengan syarat dan ketentuan yang memberikan preferensi atau prioritas tertentu bagi pemegangnya lebih dari yang dimiliki oleh pemegang saham biasa. Sekian. Kita menjelaskan pengertian dividen. Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi laba ditahan yang ditahan sebagai cadangan bagi perusahaan. Dividen dibagikan kepada perusahaan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh para pemegang saham di samping capital gain. Bentuk dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dilihat dari bentuknya ada dua macam. Yang pertama, dividen tunai. Cash dividend tunai merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh didistribusikan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk tunai. Tujuan dari pemberian dividen dalam bentuk tunai adalah mengacu kinerja saham di bursa efek yang juga merupakan return dari para pemegang saham dibandingkan dengan dividen saham. Apabila laba perusahaan yang digunakan untuk keperluan operasional perusahaan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan sebagai dividen menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika perusahaan akan membagikan laba dividen, maka hal tersebut akan mengurangi porsi laba yang ditahan dan mengurangi sumber pendanaan intern. 2. Dividen saham, stock dividend. Dividen saham merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Pemberian dividen saham tambahan sering dimaksudkan untuk menahan kas sebagai pembiayaan aktivitas perusahaan yang sering dihubungkan dengan pertumbuhan perusahaan. Tujuan dividen saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi harapan saham untuk mendapatkan dividen tanpa mengeluarkan uang tunai, meningkatkan daya jual saham perusahaan ketika jumlah saham di pasar meningkat, harga pasar sahamnya per lembar akan turun.
3. Menekankan bahwa sebagian dari ekuitas pemegang saham telah diinvestasikan ulang secara permanen ke dalam usaha, yaitu pemecahan saham stock split merupakan tindakan menurunkan nilai nominal dari saham biasa dengan mengeluarkan tambahan lembar saham secara sebanding. Dalam stock split, jumlah modal yang di-store tidak berubah, yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar, sehingga tidak perlu dibuat ayat jurnalnya. Pada dasarnya ada dua jenis stock split yang dapat dilakukan, yaitu stock split up dan stock split down. Yang pertama, stock split up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. 2. Stock split down adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham yang mengurangi jumlah saham yang beredar. Alasan stock split. 1. Sebagian besar manajer perusahaan yang melakukan split percaya bahwa stock split akan mengembalikan harga saham pada kisaran perdagangan yang optimal, yang selanjutnya dapat menambah daya tarik investor untuk memiliki saham tersebut. 2. Secara teoritis, motivasi yang melatar belakangi perusahaan melakukan stock split setelah efek yang ditimbulkannya tertuang dalam beberapa hipotesis, yakni hipotesis signaling dan liquidity. 3. Harga saham yang semakin rendah akan menambah kemampuan saham tersebut untuk diperjualbelikan setiap saat dan akan meningkatkan efisiensi pasar. Kerugian stock split. 1. Manfaat yang ilusionistas dari stock split yang dilakukan bagi para pemodal adalah biaya surat saham akan naik karena kepemilikan yang tadinya cukup diwakili selembar saham kemudian menjadi 2 lembar saham. 2. Adanya biaya pemecahan yang termasuk di dalamnya biaya transfer agen untuk proses sertifikat dan biaya lainnya dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sedangkan bagi pemegang saham tidak terdapat kerugian akibat dilakukan stock split. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi